lagi sama gue Lucky di Fortune Star 222 untuk bacain energi hari ini. Gue udah lebih semangat dong. Bobo terus. By the way, uh, gue mau cerita sebenarnya kemarin ya. Gue kemarin itu sebenarnya yang gue tampilkan energi hari ini kemarin ya, itu udah take yang kedua. Gue udah ngambil yang kedua. Yang pertama gue gagalin karena agak energi tuh kacau gitu, energinya kacau gitu. Jadi gue ya nggak yakin gitu, dan bahkan di rekaman yang pertama itu gue sampai ngambil ini, gue tarik The Literary Witches Oracle ya. Dan gue juga cari secara karena berhubung nggak punya manual ya. Dan dapat kartu ini ya, lihat ya, agak nyeremin gimana gitu kan ya, Sylvia Plath. Oke. Dan gue cari online di tag nih, gue sambil cari online di tag, yang keluar tuh nggak begitu ngomong apa-apa gitu. Jadi gue yang nggak asik, jadi ya gue buang aja gitu, gue buang aja. Tapi sekarang hari ini gue lihat lagi ya, apa artinya ini energi kemarin ya, apa energi ini, arti ini. Jadi Sylvia Plath itu, dan di sini tulisannya the dark ya, the dark. Nah, Sylvia Plath itu kemarahan tentang seorang ibu, perkawinan, dan bulan. Fury of motherhood, marriage, and the moon. Dia itu penyair. Dia itu penyair, penulis puisi-puisi ya, yang memang sangat dapat Fulbright scholarship to Cambridge University. Oke, dan dia juga menikah dengan Ted Hughes, seorang puisi terkenal juga ya. Nah, si Sylvia Plath ini ya, dia dari Amerika ya. Dia ini penulis, penyair gelap, kegelapan. Bahkan jadi itu di sini diceritakan ya tentang dia yang tinggal di rumah bersama dengan dua anaknya yang kecil. Dia tuh marah sama suami dan bapaknya ya. Jadi dia tertekan dengan suasana rumahnya, suasana rumahnya. Jadi dia menumpahkannya melalui syair-syairnya, puisi-puisinya, yang semuanya tuh tentang kegelapan, the dark gitu. Scary, mengerikan, bahkan ya, mengerikan. Untuk menumpahkan kemarahan terhadap suami dan bapaknya yang itu sangat kental sakit, penyakit mentalnya, keadaan mentalnya itu kental banget, sampai dia sering percobaan membunuh diri dan obsesi untuk mati itu. Wow. Sampai akhirnya umur 30-an dia bunuh diri dengan menaruh kepalanya di dalam oven. Kejam. Gue yang dengerin, wow. Wah. Jadi dia sempat memasukkan kepalanya ke dalam oven. Dia bunuh diri. Gokil sih, gokil. Jadi kita yang masih waras, masih sadar ya, hati-hati dengan keadaan mental dan jiwa kita. Yang namanya society itu bisa membunuh keinginan, peraturan yang memang tidak pada semestinya kita dengarkan. Juga dengarkan kata hati kita lah, jangan sampai kita kayak gitulah.
Menurut gue ya, nggak tahu deh kalian, jangan sampai keadaan kita malah membunuh kita sendiri. Alright, serem, asli serem. Gue begitu tahu, gue begitu tahu hari ini dapat ininya, nggak bisa. Ntar gue cerita, ntar gue cerita. Untuk siapa ya yang susah, untuk yang masih selalu bingung, selalu merasa nggak enak dengan perasaan orang lain, itu namanya sebenarnya dengan kata lain kita tidak mendidik diri kita sendiri dan orang lain. Karena kita memanjakan diri kita dan dirinya gitu, sama-sama. uh, kita memanjakan diri kita, gua nggak enak sama dia, terus jadinya gua harus ngikutin maunya dia. Gua memanjakan diri gua untuk tetap diakuin, dapat pengakuan dari dia, kalau jadi gue bisa diterima karena gue menyenangkan dia. hmm? Pertama itu nggak mendidik gue, nggak mendidik dia. Ketiga, itu juga salah satu bentuk ketergantungan dalam arti, gue butuh pengakuan, gue butuh diterima oleh seseorang atau orang lain, jadi gue harus ngikutin maunya mereka. Why? Kenapa? What is the point? Unicorn invite serendipity. Undang semua ketidakwajaran, miracles, ketidakwajaran yang menyenangkan itu ya, serendipity. Suatu kebetulan miracles yang tampaknya kebetulan tapi bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita mengerti energi, frekuensi, dan vibrasi, tidak ada yang kebetulan. Segala hal yang terjadi di sekitar kita, ya, kalau kita paham akan energi kita tahu mau kemana. Oh gitu. Jadi kalau menurut gue banyak belajar dari tarot. Karena kurang lebih gue tahu, mampu melihat. Ini Mbak Tarot buat gue sangat membantu untuk melihat energi-energi yang kita tidak bisa lihat melalui simbol-simbolnya, dan kita tinggal mainkan persepsi di situ, bagaimana cara menempatkan diri kita. Ya, pertanyaan bukan kapan ini terjadi sama gue, atau bagaimana, kapan si dia situasi ini, bukan. Pertanyaan adalah apa yang bisa gue lakukan untuk mewujudkan apa yang gue mau di dalam pemahaman dari situasi energi dari sekitar kita. Bagaimana kita bermain persepsi, bagaimana kita memainkan semua energi dan vibrasi yang ada berdasarkan keuntungan kita dan orang lain. Jangan sampai hanya kita aja, gitu maksudnya. Karena bekerja bersama, kolaborasi, atau menciptakan bersama dengan energi sekitar kita itu jauh lebih mudah, energinya lebih enteng gitu dibanding kita ngelawan energi semesta, ya nggak? Nah, serendipity itu gimana caranya mengundangnya? Mengetahui energi kita. Jadi energi orang lain pun yang kita serap itu pun menjadi energi kita. Jadi nggak perlu juga akhirnya kita menyalahkan orang tersebut, nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah merelakan diri kita untuk berelaborasi energi kita dengan orang tersebut, gitu. Ini yang namanya belajar menerima, kan? Belajar menerima. Oh, kenyataannya jadi begini. Apa yang bisa gue lakukan, gitu, dengan energi seperti ini untuk gue rubah menjadi pro gue, gitu, ya kan? Kalau hanya mereka ya yang bisa bertahan sampai kayak gini nih, yang bisa bertahan kayak gini di suatu keadaan, hanya mereka yang komplain, yang masih mengeluh dengan keadaannya,
bukannya bertindak tapi mengeluh dengan keadaannya, artinya atau dia menyebutkan dirinya adalah korban. Menunjukkan itu dengan kata lain adalah kita memberi kuasa terhadap orang lain akan hidup kita. Dan kata lain itu, kalau kita berpikir kita sebagai korban, kita mengatakan pada diri kita sendiri, ini self talk ya, bahaya. Kita mengatakan pada diri kita sendiri, kalau saya tidak berdaya, orang itu berdaya atas hidup gue gitu. Serius loh gitu. Kalau gue gituin. Jadi menerima kenyataan seburuk-buruknya itu, karena kenyataan itu yang pahit itu sebenarnya adalah panggilan untuk kita, tanda yang diberikan untuk kita untuk bertindak, bukan untuk bertahan tapi bertindak. Di luar keadilan sosial, keadilan dan namanya hak asasi manusia. Gak tau kenapa gue lagi pengen pakai ini. Energi hari ini, Jo. Five of Cups. The Chariot. Two Swords. Jangan bertengkar. Energi secara keseluruhan. Three of Pentacles. Three of Pentacles biasanya ada rame. Maksudnya ada rame, maksudnya lebih dari satu orang. Kalau di traditional deck ya, di sini cuma ada dia. Menurut gua dia itu sedang mengembangkan opsinya untuk bekerja sama atau mengembangkan potensinya. Entah itu dilakukan sendiri atau bersama orang lain. Buat gue dia sekarang ini posisinya, energinya adalah gue lagi mengembangkan opsi-opsi gue dalam membentuk peluang-peluang yang bisa gue create, yang bisa gue kembangkan berdasarkan kemampuan gue saat ini gitu. Dan di bawahnya ada Seven of Pentacles. Sambil menunggu result dari apa yang sudah kita tanamkan dan mengevaluasi segala macam kemampuan dan pengetahuan kita itu cukup atau enggak untuk membekali kita maju berdasarkan opsi-opsi yang lagi kita coba kembangkan. Oke. Energi pertama, kartu pertama, Five of Cups. Di sini ada yang kehilangan secara total. Karena biasanya cuma tiga, masih ada dua yang berdiri. Di sini semuanya tumpah, berantakan semuanya. Ada yang terpaku, emotionally drop sih kayaknya, yang tahapnya masih kaget gitu loh, karena penyataan gitu kan, melenyapkan semuanya. Enaknya nggak punya apa-apa, nggak akan merasa kehilangan. gue emang ngawur. The Chariot.
Moving forward, mampu mengendalikan diri, ketakutan dan keberanian kita di bawah kuasa kita untuk menuju kebahagiaan, kebenaran, dan terang. Oke, ini energinya Cancer. Cancer itu ada di rumah ke-12 yang artinya gue harus membawa segala perkara yang memang harus berakhir untuk diakhiri supaya gue bisa moving forward dan maju menuju kebahagiaan gue sendiri. Oke, masih di Purnama Aquarius, energinya masih itu. Oke, karena itulah tantangan ya kayaknya. Dan di situ dan masih ada kompetisi dalam hal meyakinkan pikiran, kompetisi dalam diri kita, meyakinkan mana yang terbaik. Kompetisi antara dua opsi, mana yang terbaik untuk kita ambil. Catus Guidance. Saraswati, the arts. Express yourself through creative activities. Ungkapkan semua tentang kamu melalui aktivitas yang kreatif. Saraswati. Nulis, nyanyi, apa kek, bikin apa kek, ya kan? Ini ngomong-ngomong gini nge-vlog juga boleh. Kata semesta. Gue mau ngambil 3 kali ini. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Gue akan melakukan apapun juga untuk mendekatkan diri gue ke my higher self. Consciousness itu kesadaran kita yang tertinggi, itu adalah ilmu kesadaran kita sendiri, yaitu tadi menerima kenyataan. Kesadaran kalau semesta itu adalah kita adalah semesta, dan bahkan semesta itu tercipta dari cinta, secretly made by love. Tarik menarik antara frekuensi, vibrasi, dan energinya yang membentuk semua yang ada di semesta ini. Dan kita punya kesadaran yang benar-benar wow, yang membedakan kita dengan makhluk apapun. Dapat 2. I find a deeper meaning and personal growth and amid the discomfort. Ya. Jadi saya menemukan pengertian yang lebih dalam dan perkembangan personal pribadi di balik semua ketidaknyamanan. When I lean on the faith of the universe, peace become real. Ketika saya bersandar terhadap keyakinan dan kepercayaan saya terhadap semesta, damai itu nyata. Gue mau, jadi kan sekarang gue mau bikin untuk gue lagi nyiapin playlist untuk bulanan zodiak, ramalan zodiak bulanan, tapi dalam bahasa Inggris. Oke, dalam bahasa Inggris dulu, karena kalian baru kelar kemarin yang untuk mingguan ya.
yang bahasa Indonesia. Eh, untuk sementara ini gue akan siapkan namanya lewat jam malam untuk kalian yang bahasa Indonesia. Lewat jam malam itu adalah ya artinya apa, persodiak ya, persodiak. Jadi kita bisa lebih intim ya, persodiak. Ya enggak mini reading sih, mini readings ya, bacaan kecil aja tentang apa yang kalian harus tahu dari sekitar kalian. Oke. Jadi ntar kalau perlu beberapa session gua akan live tengah malam biar nggak rame-rame amat. Biar gue juga punya temen bikin konten ya. Makasih semuanya. Di sini di channel gue ini tarot adalah untuk pengembangan pribadi